Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Diada Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat bersua, berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi guna menambah kadar keimanan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin setiap ba'da subuh. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, tabi'in tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir di link ini dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara ini agar lebih berkah, marilah kita bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-18 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'una tin nafsi. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Marilah kita bersama-sama dengarkan penjelasan mengenai hikmah ini dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama duduk bersama-sama di dalam link Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Yang megang kitabnya silakan dibuka kitabnya karya Syekh Ibnu Athaillah halaman 21. Halaman 21. Ihalatuka al-a'mala ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Judul kita saat ini, menundanya engkau akan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ala wujudil farogi, menunggu adanya lapang waktu atau nyantai. Min ru'unati nafsi, itu termasuk kebodohan diri. Mau sholat tobat, tar aja lah. Kalau udah nggak begitu sibuk. Mau belajar puasa sunat Senin Kemis, tar aja lah kalau udah pensiun. Nah, mau melakukan amal-amal kebaikan di nanti-nanti, itu ru'unati nafsi, kebodohan dari diri kita. Faida kana al-muridu mustagilan bihalin min ahwalid dunyahu wa kana zalika yamna'uhu minal a'mali allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu wa ahala dalika ala farogihi min tilkal asgol. Faqala idza tafarugtu amiltu kana zalika dalilan ala ru'unati nafsihi wa ru'unatu darbun minal hamaqah wa zalika. Nah, apabila ada seorang hamba yang sibuk, seorang murid, faidakana al-muridu, apabila seorang murid mustagilan, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan bisnis, membuat dia sibuk, sehingga kesibukan itu menghalangi dirinya dari melakukan amal soleh. Sehingga dengan kesibukan itu menghalangi dirinya dari melakukan amal soleh. Mau tahajud karena siangnya capek bisnis, kesono kemari, capek usaha, nanti aja. Kalau pekerjaan udah agak-agak longgar, idza tafaragtu, gitu kan? Nanti saja kalau pekerjaan sudah agak longgar, nanti baru mau tahajud. Mau wirid-wirid, sekarang lagi sibuk, nanti aja lah. Kalau udah agak-agak longgar, udah gak begitu sibuk, baru mau wirid-wirid. Nanti aja sholat tobatnya. Kalau udah agak-agak udah pensiun, baru kita tobat. Ia katakan, apabila sudah lapang, aku akan kerjakan amal soleh tersebut. Dia katakan, iza tafarogtu amiltu. Nah, dia mengatakan begitu. Kana zalika ala ru'unatin nafsihi. Maka perbuatan seperti itu menurut Syekh Ibnu Athaillah adalah merupakan
kebodohan seorang hamba tersebut. Merupakan kebodohan seorang hamba. Ini adalah seorang hamba Allah yang sibuk dengan urusan duniawi. Baik tukang dagang, baik kantor, baik apapun itu urusan dunia yang menyibukkan dirinya. Sudah tidak sempat lagi tafakur, tidak sempat lagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu nanti aja, nggak bakalan benar kalau nuntut ilmu sekarang. Mana ngurusin hidup juga susah, ngurusin mencari uang juga susah. Seakan-akan dia percaya bahwa kematian itu akan datang, tetapi seakan-akan dia tidak percaya dengan datangnya kematian. Kenapa dia tidak percaya dengan datangnya kematian? Karena dia lebih percaya dengan susahnya mencari kehidupan di dunia. Tidak percaya dengan rezeki tidak akan tertukar. Dia lebih percaya dengan urusan dunia yang dia cari. Walaupun lisannya mengatakan saya percaya, saya iman dengan kematian, tetapi kenyataannya dia tidak iman. Dia tidak seakan-akan tidak percaya dengan kematian tersebut. Buktinya dia lebih mementingkan urusan dunia. Nah, sudah tidak ada lagi waktu tafakur. Menuntut ilmu tidak ada. Sudah tidak ada untuk wirid-wirid, tidak ada. Menuntut ilmu dah nggak ada. Yang penting manusia itu yang penting sholat, berbuat baik sama orang, udah cukup gitu aja. Nah, pikiran-pikiran seperti itu sehingga dia tidak mau mencari ilmu agama, sehingga dia tidak mau menambah amal-amal ibadah, karena dia katakan menunggu nanti setelah nyantai. Nah, itu min ru'unati nafsi. Itu dari ciri dari sebagian kebodohannya jiwa, kebodohannya diri kita. Jadi waktu itu bapak-bapak ibu-ibu, sehari semalam 24 jam. Di dalam suhuf Ibrahim ada waktu itu, ada waktu munajat. Ada waktu untuk baca Quran, baca sholawat, dzikir. Ada waktu untuk muhasabah diri, menghitung kesalahan-kesalahan kita. Ada waktu untuk tafakur tentang kejadian-kejadian di alam atau di hari itu atau di saat itu. Dan ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Nah, jadi waktu itu sangat berharga, sangat berharga. Ada bahasa mengatakan, yang dikatakan oleh Al-Imam As-Syafi'i, al-waqtu kasaifi fa idam taqatahu qata'aka wa nafsuka in asgolatha bil haqq wa illa asgolatka bil batil. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak menembaskannya, maka ialah yang akan menembasmu. Dan jika engkau disibukkan dengan kebenaran, dan jika engkau wa nafsuka in asgolat habil haqi, dan jika engkau disibukkan dengan kebenaran, maka tidak akan menjumpaimu kebatilan. Tetapi kalau engkau tidak memanfaatkannya dengan kebenaran yang hak, maka saat itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Antara dua, batil dan hak. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya disebut dengan sebuah kebodohan diri? Dikatakan kebodohan diri itu. Kebodohan-kebodohan yang dimaksud dalam hikmah ini ada beberapa kebodohan yang dimaksud. Dan kenapa dikatakan kebodohan? Karena wahamakotu min salasati aujuhin. Hamakohnya itu, kebodohannya itu dilihat dari 3 aujuh, 3 jalan. Al-awalu isaruhu dunya alal akhirah allati hiya marji'uhu wa watanuhul hakiki. Nah, yang pertama,
dikatakan bodoh itu karena ia lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat kembalinya kita dan kampung kita yang sebenarnya. Seperti contoh Mbak Indah Yani sedang di Singapura sekarang. Kalau Mbak Indah Yani cerdas, orang yang bukan bodoh, contoh nih, dia akan lebih mementingkan kehidupan untuk di Indonesia, di kampungnya. Ada milik, ada rezeki, persiapkan, kirimkan ke kampung. Ada rezeki, kirimkan ke kampung. Untuk persiapan apa? Persiapan nanti, karena di sini itu tidak akan lama, kita akan pulang. Nah, begitu. Tetapi kalau misalkan kitanya bodoh, kita malah berenak-enakan. Misalkan punya rezeki, punya milik, kita habiskan senang-senang di tempat usaha kita, di tempat merantau kita. Nah, itu alasannya kenapa dikatakan ru'unah. Dorbun minal hamakoh ditaswifil a'mal ila farogi. Nah, begitu. Jadi menantikan, menunggukan amal, menunggu nanti waktu senggang, itu dikatakan bodoh. Kenapa? Karena dia pertama, satu, isaruhu dunya alal akhirah alatihiya marji'uhu wa watanuhul haqiqi. Wal akilu man ja'ala dunya majra'atan hasanatan lil akhirah. Nah, wal akilu ja'ala aksaru awqatihi lil akhirah. Orang yang berakal, orang yang pintar adalah orang yang hidup di dunia dan dijadikan dunia itu mazra'atan hasanatan lil akhirah, tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Nah, itu yang pintar. Jadi orang yang pintar itu dia yang selalu apapun yang ia lakukan untuk akhirat. Apapun yang ia lakukan untuk akhirat. Melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan apa maksud untuk akhirat itu, dia itu yang dipikirkannya akhirat. Begitu mau malam mau tidur, dia teringat hadis Rasul, baca Al-Mulku, baca As-Sajdah. Karena apa? Dia mementingkan akhirat. Itu memang bukan kehidupan untuk di dunia, tetapi di akhirat. Tetapi saya lebih mementingkan akhirat, karena akhirat adalah tempat kembali dan tempat tinggal yang selamanya akan kita tinggal di sana. Jadi orang yang berakal, dia akan mementingkan urusan akhirat. Mazru'atan hasanatan lil akhirah. Wal akilu ja'ala aksaru awqati lil akhirah. Dan orang yang berakal, dia akan lebih membanyakan waktu dengan urusan akhirat. Coba kita bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalkan 24 jam, misalkan tidur kita taruh 7 jam lah. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 ya. Siang misalkan 1 jam, 5. Siang 5 jam, berarti 24 dikurangi 5. Berapa? 24 kurangi 5, 19 ya. Nah, yang 19 itu kita tafakur, kita pikirkan apakah lebih banyak urusan akhirat atau urusan dunia. Nah, kata ibu-ibu, ya nggak di masjid terus. Maksudnya, walaupun kita sedang usaha pun, walaupun kita sedang mengurus dunia pun, tujuan kita untuk akhirat. Kita mencari uang, seneng banget di pasar itu. Wah, seneng, apalagi sekarang lagi musim laku marimaan, senang hati ini. Tetapi senang hati ini bukan senang karena banyaknya uang, bukan senang apa-apa, tetapi dengan uang ini bisa meraih ridho Allah di akhirat. Dengan uang ini bisa bercocok tanam untuk akhirat. Betul tidak, Ibu? Halo?
Betul, betul. Betul, Nah, Pak Ustaz. tutup lagi. Jadi, ibu-ibu tidak termasuk dunia itu. Ibu diem di pasar dari jam 7 sampai sore. Kata tetangga, wah katanya nih ngurusin dunia aja. Ngaji aja tasawuf ngurusinnya dunia, dunia dan dunia. Nah, tetapi beda. Perasaan itu kan ada di hati kita. Kita ngantor ke kantor, misalkan Bu Reni, wah itu urusannya dunia terus, berangkat pagi pulang sore. Tetapi kan kalau urusan niat itu adanya dalam hati, tidak ada yang tahu, hanya kita doang. Itu padahal dalam hati kita ini mencari dunia, senang saya mencari dunia, karena dengan dunia ini bisa menyampaikan saya kepada amal-amal akhirat. Dengan dunia ini saya bisa membantu orang fakir miskin. Dengan dunia ini saya bisa membantu saudara, saya bisa membantu orang tua. Dengan dunia ini saya bisa membantu agama. Dengan dunia ini saya bisa berjihad. Nah, itulah orang yang berakal, orang yang pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, asani taswifuhu bil amali ila waqtil farogi wa qad la yajiduhu bal yahtitifuhul maut. Nah, yang selanjutnya adalah orang dia mengatakan, kata dia katakan nanti mau amal itu nantilah setelah beres. Ditaswifihil amal ila farogi. Nah, nantilah setelah beres, setelah nyantai. Padahal boro-boro nyampe ke nanti tahun depan atau sudah pensiun, kita hari besok atau nanti siang pun, waktu siang nanti pun kita tidak bisa memilikinya. Artinya wagodan layam likuhu, itu artinya waktu yang akan datang kita tidak bisa menjamin masih hidup. Itu banyak orang yang mengatakan nanti saya setelah pensiun saya akan benar-benar ibadah. Nanti saya kalau sudah pensiun saya akan benar-benar takwa. Saya ngaji akan benar-benar mencari ilmu, akan benar-benar. Belum pensiun, uangnya sudah banyak, kumpul-kumpul. Nanti saya mau ngumpul dulu uang. Mau ngumpulin dulu uang saya, biar saya tenang ibadah nanti. Dia kumpulin uang, udah buangnya banyak, 1 miliar. Dia keburu mati, belum keburu taubat, belum keburu ibadah yang dia inginkan, dia keburu mati. Dan tidak dibawa uang tersebut. Nggak ada orang yang cerita mati membawa uang 1 miliar dibawa-bawa untuk jajan di akhirat, nggak ada. Nah itu. Jadi yang kedua alasannya, kenapa orang yang memilih menunggu nanti waktu senggang untuk beramal ibadah disebut bodoh itu. Yang pertama tadi, dia lebih mementingkan urusan dunia, padahal tempat pulang dia akhirat, dan padahal perkampungan yang aslinya dia itu di akhirat. Yang kedua, menunda amal ke waktu yang dia katakan senggang waktunya, itu hanyalah cita-cita atau keinginan yang tidak ada jaminannya. Artinya tidak bisa terjamin keinginan itu, karena jangankan kita bisa memiliki, menguasai hidup kita. Misalkan sekarang 50, nanti udah umur 70 baru tobat. 20 tahun lagi, jangankan hidup 20 tahun lagi. 1 jam ke depan dari sekarang kita tidak tahu kita masih hidup atau sudah mati. Banyak orang yang baru juga teleponan dengan saya, masa mati sih? Nah, jadi kalau mati itu nggak masa masih. Ya kalau udah waktunya ya mati, begitu. Nah, itu rahasia Allah.
Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa kematian rahasia Allah, karena kita tahu bahwa waktu kita tidak bisa menguasai waktu tersebut, maka orang yang cerdas adalah memanfaatkan waktu dipakai untuk amal kebaikan. Yang ketiga, terkadang sudah lapang waktunya, sudah senggang waktunya, tapi cita-citanya jadi lemah. Kalau dulu waktu dia sibuk, nanti kalau sudah tenang, saya mau wirid, mau tahajud, mau tobat. Setelah waktunya tenang, keinginannya jadi lemah. Atau kalau keinginan gak lemah, tapi malah sakit. Kalau dulu dia katakan nanti kalau udah nyantai, udah nggak sibuk, saya akan ibadah sebenar-benarnya ibadah. Tetapi sekarang udah santai, udah tidak kerja lagi, sudah pensiun, tapi duduk di roda, sakit, kemana-mana pakai roda, kan percuma. Nah itu, percuma. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, lawan semua bisikan-bisikan yang membisik kita untuk menantikan atau memundurkan amal-amal baik ditunggukan nanti. Lawan oleh kita dengan beberapa cara. Cara agar tidak menunda amal baik diantaranya, satu, bisikan di hati kita. Bisikan di hati kita, kita berbisik terhadap diri kita sendiri. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk melakukan kebaikan selain saat ini juga. Bisikan. Kalau kita mau sholat duha, mau sholat tahajud, kita mau sholat tobat, terus ada bisikan selintasan ke hati, tar aja lah kalau udah santai, sekarang mah banyak-banyak amat sholat sunat, udah yang penting aja, ngapain sholat tobat segala, besok juga dosa lagi. Bisikan ke dalam hati kita, pokoknya tidak ada yang tepat melakukan sholat ini adalah kecuali sekarang, jangan nanti-nanti. Nah begitu. Ada tetangga, ada saudara yang fakir miskin yang susah, mau ada tuh lintasan di dalam hati, pancaran keislamannya ada, sehingga dia ingin melakukan amal kebaikan, ingin bantu saudara kasihan gitu. Lalu adalah yang ngebisik tuh nafsu dan setan, ngapain kamu bantu-bantu orang, kamu juga hidup pas-pasan, tar aja kalau udah kaya bantu orang mah. Bisikan oleh kita, bisikan oleh kita, tidak ada waktu yang tepat untuk bantu saudara kecuali sekarang dengan kemampuan yang ada. Nah, itu cara untuk melawan agar kita tidak menanti-nanti amal soleh. Yang selanjutnya, nah yang barusan itu kenapa kita harus bisikan seperti itu? Karena jika kita tunda karena ada alasan, nanti kita akan mudah untuk mencari alasan-alasan sehingga amal itu lama-lama tidak dikerjakan. Alasan lagi, begitu. Kalau dia sudah berbohong dengan satu hal, nanti akan adalah kebohongan yang lain menutupi kebohongan itu. Bohong lagi, terus seperti itu. Betul tidak Ibu? Betul Pak Ustaz. Ya. Yang kedua, cara agar tidak menunda amal baik diantaranya, la tahkironna minal ma'ruf syai'an walau antalaqo ahoka biwajhin tolkin. Sekecil apapun amal baik tidak akan sia-sia. Ingat, sekecil apapun amal baik tidak akan sia-sia. Janganlah kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan bertemu dengan saudaramu, hanya bertemu dengan seorang muslim, hanya bertemu dengan saudara-saudara kita seagama, lalu kita bersenyum di dalam hadis riwayat Muslim, itu adalah sebuah kebaikan. Jadi jangan menganggap remeh kebaikan. Jadi setiap ada kesempatan lakukan kebaikan. Jangan kita mengatakan, pilage senyum, naon atau senyum apaan sih, nggak ada harganya senyum. Nah jangan, begitu.
Jadi kita selalu semangat untuk melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, niat karena Allah. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk mendorong agar kita tidak menunda-nunda amal kebaikan. Niatkan karena Allah. Karena kalau berbuat kebaikan karena manusia, itu tidak akan dijamin, tidak akan lama. Dijamin tidak akan lama dan tidak akan istiqomah. Kalau kita membuat kebaikan karena manusia, kita pasti akan menghitung besar dan kecil. Kalau kecil, malu. Begitu kan? Kalau besar, dia merasa bangga membantu saudaranya yang sakit. Kalau melihatnya ke kacamata manusia, ketemu di jalan mau ngasih nasi sebungkus, malu, malu-maluin aja, pakai mobil, kok ngasih nasi doang, gede enggak ngasih, kecil malu. Itu adalah jebakan setan. Begitu. Tetapi kalau orang yang berakal, dia akan berusaha sekuat tenaga sesuai yang ada kemampuan pada dirinya. Begitu. Dan tidak pernah melihat yang kecil itu kecil di pandangannya, karena di pandangan Allah tidak kecil. Yang besar, yang kecil bisa jadi besar dengan baiknya niat, dan yang besar bisa jadi tidak ada dengan buruknya niat. Nah, jadi harus karena Allah. Itu. Apa definisi karena Allah? Nah, definisi karena Allah itu bukan begini. Bukan karena Allah itu tidak dibayar. Misalkan kerja, bapak-bapak misalkan Pak Sugiono nyuruh kerja, nyuruh tukang. Padahal maksud Pak Sugiono bagus, maksudnya dakwah, bicaranya sudah keagamaan. Pak, bisa kerja nggak besok di rumah saya, benerin atap itu di rumah? Oh besok ya Pak? Iya besok. Karena Allah ya Pak, besok kerja. Wah, si bapak ini mikir 2 kali dia. Karena Allah, nggak mau, berarti nggak dibayar nih. Nah, yang beredar di lapangan bahasa karena Allah itu disangkanya nggak dibayar. Padahal bayaran dan karena Allah beda. Karena Allah itu adalah niat, kalau bayaran adalah membayar tenaga. Beda nggak Ibu? Beda gitu. Nah, yang beredar di lapangan, yang di hati jadi diucapkan, yang diucapkan jadi di hati. Jadi pambelit, kopiah dipakai di tuur, sendal dipakai di kepala, kan kacau gitu, kacau. Jadi definisi karena Allah itu adalah karena Allah yang memerintahnya beramal kebaikan. Kamu tahajud ya karena Allah, ya saya karena Allah lah, mana ada saya yang bayar. Oh salah, bukan begitu maksudnya. Karena Allah itu karena Allah yang memerintahnya, bukan karena manusia, bukan karena disuruh orang. Tolong ya Ibu, karena Allah saya doain ya, bacakan Yasin sama santri, sama semua, bacakan Yasin 40 kali. Saya ada amanah nih dari orang-orang, dari guru saya atau dari teman, supaya bacakan Yasin. Saya tidak ada masyarakat, karena saya mohon karena Allahnya ya 40 orang. Nah, karena Allah itu maksudnya yang membacanya itu dia harus berpikiran bahwa ini ada seorang hamba yang meminta tolong. Dia harus beranggapan bahwa Allah lah yang menyuruh menolong orang itu dengan doanya. Nah, yang disuruhnya ngerti, yang nyuruhnya ngerti, itu bagus. Maksud ngerti itu paham dengan pembicaraan. Gitu. Kalau yang nggak paham, wah, ya karena Allah nih nggak bener nih. Jadi kalau urusan dunia, artinya seperti orang nyangkul, diupahin, itu kan urusan dunia, itu beda lagi. Itu mah prakteknya dengan muamalah. Kalau niat itu adanya di hati, bukan di muamalah. Kalau orang kerja ya dibayar, kerja di sawah ya dibayar, itu mah. Itu saya ngeri, takut saya karena ada bahasa karena Allah.
Iya karena Allah itu karena nggak paham dengan agama. Jadi yang dimaksud dengan karena Allah, definisi karena Allah itu satu, karena Allah yang memerintahnya beramal ibadah, beramal baik. Karena Allah yang memberikan jalan untuk amalnya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, karena Allah yang memampukan dirinya. Yang keempat, karena Allah yang ia tuju dalam amal ibadahnya. Jadi, karena Allah yang memerintahnya beramal, kita sodakoh ke saudara, membantu saudara yang tidak mampu. Kenapa kamu sodakoh? Saya karena Allah. Maksudnya apa karena Allahnya? Kita ngerti, paham? Karena diperintah oleh Allah untuk membantu saudara yang tidak mampu. Nah, jadi dia sodakoh itu menjalankan perintah Allah. Yang selanjutnya, karena Allah yang memberikan jalan untuk amalnya. Karena dia pun ingin sodakoh terhadap orang tetangga saudara itu, Allah yang menginginkannya. Dan karena Allah yang memampukannya. Dan karena Allah lah yang dituju dengan amalnya, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cakupan yang disebut dengan karena Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan melaksanakan amal kebaikan. Kapanpun kita ada kesempatan, laksanakan. Jangan kita tunggu-tunggu. Jangan sampai kita mengatakan nanti saja kalau sudah waktu senggang. Jangan, karena itu adalah min ru'unatin nafsi, dari kebodohan jiwa, kebodohan diri yang itu pasti dikuasai oleh setan dan nafsu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, mohon maaf sebelum ditutup. Jadi kita perlu berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakberdayaan, wal kasali, dan dari malas. Nah, malas, mau sholat tahajud malas, mau sholat ini malas. Jadi selalu malas terus melakukan amal baik itu dinanti-nanti. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita, berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakberdayaan dan sifat malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.